mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkaramurkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Tejah Melati mengkeret ketakutan, tangannya dingin dan kakinya gemetaran. Bulu kuduknya berdiri mendengar suara tawa perempuan yang nyaring dan mengerikan, seolah-olah berasal dari neraka. Sementara itu, Tejah Tilaka tampak bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang paling buruk. Dia memasang kuda-kuda, matanya menatap tajam ke arah Biung Sinom. Apa yang kamu lakukan? Hah? Jangan tolol. Percuma. Mau melawan Biung Sinom? Hah? Percuma. Aku hanya ingin merangkul anakku, Biung Sinom, untuk mengobati rasa rinduku. Sejak kapan kamu punya anak? Dia anakku. Dia Tejah Melati anakku. Darah dagingku. Dulu. Mungkin dulu dia anakmu. Tapi sekarang tidak. Sekarang bahkan kamu tidak memiliki dirimu sendiri. Kamu sudah menjadi milikku sepenuhnya. Kamu harus taat, patuh pada titah Biung Sinom. Dulu dia anakku, sekarang anakku. Sampai kapanpun Tejah Melati anakku. Lancang mulutmu. Kau tidak bisa melarangku, tidak bisa mencegahku, karena aku akan melawan. Lebih baik mati daripada aku harus menjilat telapak kakimu. Dasar bodoh, tidak punya otak. Kamu tidak sadar siapa dirimu sekarang. Kamu harus diberi hukuman yang keras. Aku tidak takut lagi, Biung Sinom. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku sekarang juga. Tidak, aku tidak sudi membunuhmu. Aku hanya ingin menyiksa dirimu. Kamu jahat, kamu kejam. Tapi aku tidak peduli. Dan kamu tidak bisa memisahkan aku dan anakku. Kamu tidak akan bisa membungkam mulut kebenaran. Begitu, hah? Ini, makan kebenaran. Wah. Pasti dia tersesat. Kakek yakin dia kembali ke vihara? Pasti dia kembali. Mau kemana lagi? Hanya masalahnya, apakah dia sampai di sana? Dia masih baru di sini, Kek. Belum kenal jalan-jalannya. Nah, pasti dia tersesat. Atau mungkin sekarang dia sedang kebingungan di suatu tempat. Di mana kita mencarinya ya? Bagaimana kalau kita kembali ke Kamulan? Mungkin sekarang dia sudah sampai di sana. Ayo. Percuma, Kek. Kita harus coba lagi, Nduk. Kasihan bocah itu. Kita harus berusaha menyelamatkannya. Lalu bagaimana dengan Tejah Tilaka? Maksudmu? Mungkin saja Tejah Melati sadar kembali dan mau mengakuinya sebagai ibunya. Dia punya hak kembali pada orang tua kandungnya. Kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa mencegah atau melarangnya.
Itu tidak boleh terjadi. Tapi mereka punya hubungan darah, Kek. Hubungan ibu dan anak. Aku tahu, Nduk. Aku tahu. Tapi Tejatilaka yang sekarang lain. Dia sudah termakan pengaruh ilmu hitam yang jahat. Dia tidak sadar sepenuhnya. Dia dikuasai kekuatan jahat yang mampu berbuat sekejam apapun. Walaupun pada anak kandungnya sendiri. Ini yang kutakuti, Nduk. Aku melihat sendiri ketika perempuan itu berkelahi dengan Gunadarma di pelataran vihara. Tak tampak sedikit pun kelembutan seorang ibu. Bahkan dia sangat garang, buas dan kalap. Kek, suara apa itu? Coba, diam sebentar. Ayo, kita lihat. Sini. Lewat sini. Ikuti kakek. Mampus kamu perempuan sial. Diam kamu. Jangan ikut-ikut. Kau jahat. Kau menyakiti ibuku. Dia bukan ibumu. Dia ibuku. Kurang ajar. Jangan, Biung Sinom. Kumohon jangan. Biarlah aku menyerah. Tapi jangan sakiti anakku. Aku akan melakukan apa saja yang kau perintahkan. Asal jangan kau sentuh bocah itu. Benar begitu? Benar, Biung Sinom. Kau boleh menyuruhku apa saja. Bahkan kau boleh membunuhku. Asal jangan kau ganggu dia. Ini kulakukan untuk menebus dosa-dosaku di masa lalu. Aku seorang ibu yang tidak baik. Kotor. Penuh noda. Aku ingin memperbaiki kesalahanku itu. Biarlah aku berkorban untuk masa depan Teja Melati. Anakku satu-satunya. Apakah itu sebuah janji? Iya, aku berjanji. Di bawah bentangan langit malam, disaksikan angin bukit menoreh yang semilir dan pohon-pohon dewadaru yang tegak membisu. Aku berjanji akan mentaati segala perintahmu. Bagaimana kalau kau mengingkarinya? Aku akan menanggung segala akibatnya. Kau boleh membunuhku saat itu juga. Bagus. Kalau begitu cepat tinggalkan tempat ini. Pergilah ke Istana Mataram. Buatlah kerusuhan di sana. Dan satu lagi. Cari sampai ketemu Pramodawardhani dan ibunya. Bunuh mereka. Dua-duanya. Dengan caramu sendiri. Dan untuk itu aku akan membekalimu dengan daya kesaktian. Buka mulutmu. Lebih lebar lagi. Ya, begitu. Sekarang lihat. Kau harus menelan batu kecil ini. Batu mustika. Batu yang akan membuat kekuatanmu berlipat ganda. Dan kamu tidak akan lagi merasa takut bahaya. Kamu akan menjadi sangat buas seperti harimau lapar. Ayo telan. Telan. Jangan ditahan di mulut. Telan. Sudah, Biung Sinom. Sudah masuk ke perutku. Bagus. Sekarang pergilah. Kerjakan apa yang kuperintahkan. Cari Pramodawardhani dan ibunya. Bunuh mereka. Baik, Biung Sinom. Ibu, jangan, Bu. Jangan pergi. Heh! Kamu mau kemana? Mau ikut ibuku. Ibu, tunggu aku, Ibu. Jangan tinggalkan Melati, Bu. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Aku mau ikut, Bu. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan. Kau jahat sekali. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan dia, Sinom. Lepaskan bocah itu. Kak Nilot. Kakek Balai Oro-Oro. Setan belang. Tua bangka buruk rupa. Apa kerjamu di sini, Balai Oro-Oro? Dan kamu, Nilot. Ada urusan apa kamu keluyuran ke tempat ini?
Kami mencari bocah itu, Sinom. Lepaskan dia. Iya, Nek. Kasihan dia. Lepaskan. Dia sudah menjadi adik angkatku. Semula aku tidak punya niat. Tidak punya urusan apa-apa sama gadis cerewet ini. Tapi karena kalian menginginkannya, ya, sekarang aku akan mempertahankannya untuk senjata. Untuk tawar-menawar. Bagaimana? Kalian pasti setuju, bukan? Akan kulepaskan bocah ini, tapi kembalikan Cunduk Mentul padaku. Mudah, bukan? Rupanya kau masih juga mengira senjata pusaka kerajaan Mataram itu aku yang bawa, Sinom. Bukan kamu, tua bangka. Tapi itu, cucumu itu yang telah mencurinya dari tempat tidurku. Nilot, jangan diam saja. Jangan pura-pura bodoh. Pura-pura tidak tahu. Ayo kembalikan barang itu padaku. Dan kau boleh ambil adik angkatmu ini dalam keadaan utuh. Barang apa, Nek? Kapan aku mencuri barang Nenek Sinom? Bocah edan. Kamu sama persis dengan kakekmu si Bale Oro-Oro gemblong itu. Penipu, licik, dan pencuri tengik. Kamu sendiri bagaimana, Sinom? Apa kamu wanita baik-baik, ramah dan sopan? Ibu yang bijak dan bertanggung jawab? Sama. Kita ini memang satu keluarga. Biung Sinom, Bale Oro-Oro, dan Nilot Paladala sama. Biung Sinom Sinting, Nilot Edan, Bale Oro-Oro tua bangka peot dan gemblong. Tapi kami tidak jahat. Kami tidak kejam seperti Nenek Sinom. Kami tidak pernah membunuh sesama manusia. Tidak belajar ilmu hitam. Untuk mengumbar nafsu dan angkara murka, Sinom. Diam kalian, atau kubunuh anak ini. Kalian belum menjawab tawaranku. Bagaimana? Jika kalian menginginkan bocah ini, kasihan sama bocah ini, pasti kalian setuju tawaranku. Ayo Nilot, kembalikan Cunduk Mentul itu. Aku tahu kau membawanya sekarang. Kau tidak pernah melepaskannya barang sekejap. Ayo, ambil barang itu dan lemparkan kemari. Aduh, tolong Kak Nilot. Tolong kakek. Aduh, sakit. Tolong. Lepaskan dia dulu, Sinom. Baru kita bicara. Tidak. Kau pikir aku bodoh? Kau takut aku menipumu? Bagaimana aku bisa percaya sama laki-laki seperti kamu, Bale Oro-Oro? 20 tahun menjadi suamiku. Kesenangan apa yang pernah kau berikan pada Biung Sinom? Hah? Tidak ada. Nol besar. 20 tahun kamu hanya bisa menipu dan cemburu. Sampai aku jijik melihat tampangmu yang sok baik itu. Pih! Amit-amit. Kok ada lelaki sepertimu, Bale Oro-Oro? Hah? Memang gampang menyalahkan orang, Sinom. Gampang mencari kelemahan orang. Sama gampangnya dengan membalikkan telapak tangan. Semut di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Kamu sendiri bagaimana? Hah? Apa kamu sudah merasa beres menjadi seorang istri? Apa yang pernah kau berikan padaku, Sinom? Pada Ki Bale Oro-Oro selama menjadi istriku. Hah? Kesenangan? Bih, kamu hanya bisa cerewet dan menuntut. Kamu ingin aku terus-menerus menjadi budakmu. Disuruh begini, iya. Disuruh begitu, iya. Capek, Sinom. Aku capek. Aku tidak tahan karena kebebasanku, martabatku sebagai laki-laki telah kau rampas dengan sewenang-wenang, Sinom. Kalau begitu kamu lebih senang hidup sendiri, iya? Jelas. Sekarang aku bebas. Kalau aku masih menjadi suamimu, masih tidur seranjang denganmu, hanya ada 2 kemungkinan, Sinom. Kalau tidak gila, ya sakit, lalu mampus. Memang aku lebih senang melihat kau mampus, Bale Oro-Oro. Aku juga senang melihatmu modar, Biung Sinom. Marah ya? Hah? Jangan-jangan kamu pasti senang sama aku, Bale Oro-Oro.
Lebih baik punya istri kambing daripada kamu, Sinom. Memang kamu kambing Bale Oro-Oro, bukan orang. Cukup, cukup. Sekarang lepaskan bocah itu. Apa? Lepaskan bocah itu. Mengapa harus kulepaskan? Dia tidak ada sangkut pautnya denganmu, Sinom. Lagi pula kasihan dia, Nek. Apa salahnya kalau nenek lepaskan dia? Lalu tawaranku tadi bagaimana, Dok Nino? Berikan Cunduk Bentul itu. Lalu anak ini akan kulepaskan. Jangan, Dok. Jangan. Jangan percaya kata-katanya. Oh, Sinom. Kamu lepaskan atau tidak? Wah, Bale Oro-Oro mulai main ancam. Tapi bagaimana kalau tidak kulepaskan? Akan kurebut darimu, Sinom. Kurang ngajar Bale Oro-Oro. Awas kamu. Ki Bale Oro-Oro langsung menyergap dengan garang sambil mengepit tejah melati di tangan kirinya. Biyung Sinom berlompatan menghindar. Bagaikan seekor burung Raja Wali, perempuan sangar itu bertarung. Ki Bale Oro-Oro tak sebentar pun memberinya kesempatan melonggarkan napas. Dia terus menggempur dengan pukulan maupun tendangan keras. Menghadapi serangan bergelombang itu, Biyung Sinom menjadi kerepotan juga. Akhirnya dia campakkan tejah melati ke tanah sambil mendengus geram. Setan alas Bale Oro-Oro. Kamu membuatku kesal. Yang penting kau lepaskan anak itu, Sinom. Kau pikir aku tidak bisa mengambilnya kembali? Sudahlah, Sinom. Jangan serakah. Kau bisa pergi dengan baik-baik sekarang. Dengar tua bangka. Aku akan pergi dengan membawa anak itu atau Cunduk Bentul. Kalau begitu maaf, Sinom. Barangkali keinginanmu tidak akan tercapai. Bukan kamu yang menentukan Bale Oro-Oro, tapi aku sendiri. Awas, Kek! Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.